Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambil mengumpulkan ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk hadir pada live ini. Oke, silahkan bergabung. Oke, ya sambil menunggu kita ya. Dipersilahkan dulu teman-teman yang lainnya untuk bersama-sama bergabung di sini. Silahkan. Baik, harusnya saya akan live di FB saya di Najmi Edu Kreatif, akan tapi karena ada suatu kendala, jadi saya akan live di Facebook saya sendiri. Nanti ke depan insya Allah kita akan lanjutkan di FB Kreatif ya, sambil menunggu yang lainnya kita baik, masih 11 orang ya, kita tunggu yang lainnya lagi ya. Gimana, tolong diberikan tesnya, suaranya jelas atau bagaimana, atau suaranya tidak didengar atau tidak jelas. Ini masih 18 orang, jadi kita menunggu lagi yang lainnya. Silahkan, mohon dites dulu gambarnya, kemudian suaranya ya, makin banyak ya, 24 orang ya. Silahkan di share lagi. Ya, terima kasih. Jelas Bu Dokter. Ada di situ ada setelah hadir Pak Dokter Riki. Ya, Pak, mohon izin ya Pak. Kemudian ya Nurul, Nia. Oke, udah jelas ya, alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Baik, sambil menunggu yang lainnya karena tadi tertunda, jadi
masih 35 orang. Yuk dibantu share-nya. Oke, masih 44 ya, 44 orang. Baik, 44 orang akan hadir ramai insya Allah. Untuk sementara, untuk sambil menunggu yang lainnya, baik, di sini kita akan berbicara tentang anak. Jadi kalau kita berbicara tentang anak ini tidak habis masalahnya, karena ada banyak permasalahan yang akan dibahas pada anak. Anak ini suatu anugerah yang terindah dari Allah. Jadi kalau misalnya kita diberikan anak, itu suatu amanah yang besar, yang mana anak ini nanti dapat mendoakan kita di akhirat kelak. Banyak yang dilakukan sebelum kita ingin sekali mempunyai anak. Tapi ketika kita diberikan anak, kita tidak amanah untuk mendidiknya, membimbingnya, bahkan memberikan gizi yang terbaik untuknya. Kita tidak memikirkan itu dengan sebaik-baiknya. Seharusnya ketika Allah memberikan kita seorang anak, kita sudah memikirkan anak kita harus berkualitas, anak kita harus kita berikan yang terbaik, anak kita harus kita berikan ikhtiar yang terbaik. Tapi kebanyakan dari kita ketika ingin memiliki seorang anak, ikhtiarnya luar biasa, usaha yang sangat maksimal, sangat luar biasa. Tetapi ketika anak sudah kita dapatkan, tidak diberikan yang terbaik, nah apakah kita menjadi ibu yang amanah? Apakah kita bisa menjadi ayah yang amanah? Seperti itu. Baik, sudah 85 orang. Oke, masih menunggu sebentar. Waalaikumsalam. Ini banyak yang assalamualaikum. Ya. Teh Eli. Oke. Boleh ya, ini hadir dari mana aja selain dari Pekanbaru Riau? Oke. Baik. Masih 61. Mana ya yang lainnya nih? Oke, lanjut.
Teh Eli. Oke, Teh Eli. Ya. Oke, mana nih lagi nih yang lain, masih 77. Yo, silakan, kita hanya punya waktu beberapa menit saja untuk ini. Oke, baik. Kenapa saya ingin di permulaan ini kita mendengarkan dari awal? Karena kebanyakan dari kita mendengarkan sesuatu itu setengah-setengah. Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu setengah-setengah, maka informasi itu akan terputus dan dia tidak akan nyambung. Maka di situ akan terjadi miscommunication. Nah, kita harapkan tidak seperti itu. Jadi kita harapkan untuk semuanya untuk dari awal mengikuti sampai akhir. Oke, masih 81. Saya ingin menyapa dulu mahasiswa saya yang telah hadir di live ini. Semoga Ananda dimanapun Ananda, tetaplah Ananda belajar. Karena tidak hanya dari pembelajaran di perkuliahan, tapi Ananda bisa manfaatkan waktu Ananda dimanapun Ananda belajar. Apalagi sekarang karena kita tidak ada kelas, jadi Ananda boleh memanfaatkan dari jurnal-jurnal internasional, jurnal nasional, ataupun library, e-book, dan lain sebagainya yang bisa Ananda dapatkan dari internet. Jangan sampai kita melewatkan waktu ini dengan percuma, ya. Baik, sudah 85. Oke, Oke, baik, saya akan mulai saja ya. Tema kita pada hari ini adalah menumbuhkan kesadaran pada anak dapat membantu anak tersebut beraktivitas dengan baik dan cerdas. Jadi dari tema ini, saya harapkan Anda semuanya dapat mengembangkan karena saya akan, kalau untuk detail nanti akan ada part-part yang akan saya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, gambaran indahnya memiliki anak. Ada tawa, ada tangis, ada suka, ada ceria. Ketika ia menangis, kita seperti seorang tua itu nggak suka. Nah, tapi ketika ia jauh dari kita, rasakanlah, kita akan kesepian. Kita akan merasa anak kita akan merasa kemana anak kita. Nah, seperti itu. Jadi indahnya sangat indah dalam memiliki anak tersebut. Nah, memang anak ini ketika dianugerahi oleh Allah sudah memiliki rezeki masing-masing, dan kita sebagai orang tua wajib untuk menjemput rezeki tersebut dengan cara yang halal dan thayyib. Jadi di balik segala tantangan dalam mendidik anak, nah anak itu unik ya. Setiap anak cerdas dan mempunyai segala tantangan untuk mendidiknya. Tidak mudah, tidak begitu mudah dalam mendidiknya. Orang tua juga harus mempunyai ilmu dalam mendidik anak. Karena dalam tumbuh kembang anak itu ada step by step ataupun umur antara umur, misalnya ketika dia bayi bagaimana cara mendidiknya,
ketika dia sudah mulai dapat merangkak, ketika dia sudah mulai berjalan, berlari, bahkan setelah dia remaja, itu sudah ada step by step ataupun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mendidik anak kita. Dan itu ada ilmu yang harus dimiliki oleh orang tua. Bagaimana Bu? Kami tidak sekolah, kami tidak kuliah, tidak ada masalah. Zaman sekarang bisa kita pelajari dari segala media, dari Google, dari YouTube, dari Facebook, dari segala hal yang bisa kita ambil yang sesuai dengan anak kita. Jangan juga kita memaksakan sesuatu, oh anaknya si A ataupun anaknya si B, dia memakai metode ini misalnya. Tetapi ketika kita memakai tidak bisa. Nah, kita harus banyak memakai metode ataupun strategi untuk mendidik anak kita tersebut. Jangan salah kalau ketika kita merasa kita sudah mendidik, saya sudah merasa full loh mendidik anak saya gitu. Terus saya melihat anak saya kok nggak berubah, anak saya kok nakal. Jangan, tidak seperti itu. Jadi dia punya tahap-tahap, punya kesabaran-kesabaran, punya kesalahan-kesalahan yang memang itu pembelajaran kita. Yang mana jangan hilangkan atau jangan orang tua harus punya peran yang penting dalam mendidik anak, karena jangan sampai kita kehilangan kesempatan pada anak usia dini kita. Anak usia dini itu dari 0 sampai, ada yang mengatakan ada 2 mazhab, sampai 5 dan sampai 6 tahun dan 5 tahun. Nah, pada masa usia golden age ini, pada masa usia keemasan ini, peran orang tua harus ekstra dalam mendidik anak, dalam menstimulasi anak. Caranya dengan bagaimana caranya menstimulus otak kanannya, otak kirinya, yang mana kecerdasan multiple intelligency, kecerdasan yang banyak itu bisa kita asah kepada anak dengan cara yang ringan. Nanti saya akan bahas ke depan cara-cara yang ringan untuk menstimulasi anak pada masa anak usia dini untuk memaksimalkan multiple intelligensinya. Nah, jangan abaikan pendidikan pada masa dini. Oke. Nah, kadang orang tua merasa sayang, sangat sayang pada anak. Dia memanjakan anaknya. Dia nggak tahu dengan memanjakan anaknya, mungkin itu adalah rasa sayangnya. Dia melimpahkan rasa sayangnya. Itu suatu yang keliru. Itu suatu yang salah dalam pandangan, ya. Kadang seringkali nih orang tua terjebak dengan ini. Nah, kadang-kadang ada juga orang tua yang merasa anaknya paling hebat, anaknya paling lucu. Belum tentu. Nah, kebanyakan jadinya akhirnya orang tua membanding-bandingkan tumbuh kembang anak tersebut kepada anak lainnya, sehingga anak yang kita bandingkan tersebut menjadi pesimis, menjadi saya tidak akan bisa menjadi seperti mereka, seperti itu. Jadi, nah ini tidak sesuai dengan yang akan kita lakukan pada anak kita. Jadi, dan orang tua pun jadi merasa dia lebih cemas, ada kecemasannya karena kita suka dibanding-bandingkan. Kita harus sadari perkembangan setiap anak itu berbeda. Perkembangan anak itu semuanya adalah berbeda. Nah, lihat pada zaman sekarang kita misalnya mau mengangkat tentang masalah-masalah yang ada pada anak pada masa sekarang. Yang pertama mungkin misalnya ada yang malas sekolah, suka bolos. Kemudian ada anak yang belajar dia hobi banget. Ada pula yang anak yang tidak suka belajar, sukanya main game. Kemudian ada anak yang malas sholat, ibadah mahdhah dan ibadah lainnya, apalagi ibadah sunnah ya. Kemudian ada anak yang tidak percaya diri.
Kemudian ada anak yang tidak empati, kurang empati dia. Misalnya orang tuanya lagi pulang bekerja. Nah, kita tuh pingin punya anak, kita pulang terus kalau bisa dia yang ambilkan air minumnya, dia yang langsung mendekati kita sambil urut badan kita. Nah, kita tuh pinginnya perfect itu, seperti itu ya. Empatinya itu tumbuh. Nah, gitu. Terus anak kita disiplin, kemudian anak kita tidak peduli dengan kesuksesan kawannya, banyak terjadi. Jadi gini, ketika seorang anak dalam suatu kelas ini terdapat di dalamnya ada anak yang nilainya tinggi, ada anak yang nilainya rendah. Nah, bagaimana ini caranya mereka memixkan ini, memaksimalkan ini? Bisa dengan cara temannya yang berprestasi tinggi harus peduli dengan temannya yang berprestasi rendah. Caranya bagaimana? Yaitu tadi peran daripada guru juga. Nah, untuk mengajarkan kepedulian. Jadi peduli dia bahwasanya dia harus ajak temannya sama-sama sukses. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada anak kita. Banyak lagi sebenarnya permasalahan yang timbul dalam pembelajaran. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul ini? Yang pertama, kita inginkan anak kita dia sadar bagaimana belajar, cara belajar. Ketika waktu belajar, dia mau belajar. Kemudian ketika waktunya dia dengar azan, dia langsung sholat. Dia tahu kapan waktunya dia setelah sholat, kemudian dia tahu dia mengaji, dia tahu dia harus bersihkan rumah atau membantu orang tuanya gitu ya. Nah, jadi kesadaran ini yang harus kita tanamkan pada anak kita. Jadi kalau anak sudah sadar, dia akan terbiasa. Walaupun dia akan berkumpul, dia melakukan suatu kegiatan lainnya, dia akan tahu, oh pada saat ini saya harus sholat, pada saat ini saya harus seperti ini. Nah gitu. Jadi dia bisa untuk berpikir apa yang harus dilakukannya ketika dia sudah sadar. Contoh, misalnya ada anak, dia memang ketika malam dia belajar, dia sadar, tapi yang sangat tersadarkan, misalnya dia tahu strateginya apa untuk dia bisa memahami apa yang dipelajarinya. Kemudian dia tahu bagaimana caranya saya memanajemen waktu dalam 2 jam, saya harus bisa memahami dalam 3 item pelajaran. Dia bisa memanajemen tersebut, waktu-waktu tersebut. Itu anak yang memang betul-betul sadar akan dirinya, akan dia perlunya belajar. Nah, seperti itu. Oke. Kenapa anak harus sadar? Kenapa harus ada kesadaran pada anak? Kalau anak sudah sadar dalam segala hal aspek, dalam pembelajaran, dalam ibadah, dalam aktivitas di keluarga, dalam aktivitas di sekolah, dalam aktivitas di lingkungan, dia bisa memanajemen dirinya. Kemudian dia bisa mudah untuk melaksanakan yang terbaik untuk kegiatannya. Misalnya dia tahu mana yang terbaik. Jadi mudah dia untuk, namanya adalah problem solving. Baik. Nah, bagaimana caranya kalau dia sudah bisa untuk problem solving? Itu suatu yang tingkat yang tinggi, sudah bisa menyelesaikan suatu masalahnya. Jadi
anak dididik juga tidak hanya harus pandai berbicara. Anak dididik tidak hanya harus bisa bersikap dengan baik, tapi dia harus dididik bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya. Dia kan tidak akan selalu bersama ibunya, dia tidak akan selalu bersama ayahnya, dia tidak akan selalu bersama guru-gurunya. Nah, ketika dia sendiri, dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada dirinya. Itu adalah anak yang memang betul-betul sadar. Kesadaran ini harus dipupuk dari rumah dan dari sekolah. Jadi tidak bisa hanya dari sekolah saja, tapi dari rumah dan juga harus berkaitan dengan sekolah. Nah, bagaimana caranya untuk kita sebuah sekolah yang ingin menyadarkan agar ini orang tua nih harus ikut campur dalam pendidikan anak. Yang pertama adalah adakan parenting. Ini sangat penting sekali, parenting ini. Karena apa? Supaya sinkron antara pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah. Walaupun maksimal misalnya gurunya mengajarkan di sekolah, mendidiknya di sekolah, tetapi kalau tidak ada sinkron pendidikan itu di rumah, itu juga bisa akibatnya anak tidak bisa berperan aktif maksimal dalam menyadarkan dirinya, dalam dia untuk berproses dapat memecahkan masalahnya tersebut. Kemudian berikan waktu pada anak. Misalnya berikan waktu pada anak dari orang tua. Misalnya gini, kalau kita ingin anak kita sadar, anak kita menyelesaikan masalahnya, dia tidak akan langsung plek gitu ya, langsung bisa kayak orang dewasa, seperti orang dewasa, menjadikan dia langsung bisa. Misal anak usia dini, ketika kita suruh mengambil air, ini hal kecil ya, kita suruh mengambil air dari ini, tolong ambilkan air, ibu mau minum. Nah, ketika anak ini mengambil air, terjatuh, terjatuh. Nah, kita nggak boleh langsung marah, itulah misal seperti itu, bukan. Tapi stop untuk memarahinya. Kita hanya bisa membuat dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, sehingga dia misalnya membersihkan dulu, kita suruh nggak masalah, oke, kamu sekarang bersihkan. Kemudian sudah dibersihkan, nggak apa-apa, kita ambil lagi air yang baru, hati-hati. Nah itu, jadi kita harus ada step by step untuk mengajarkan kesadaran itu, dia agar lebih ahli, lebih expert dalam problem solvingnya. Kemudian ada komunikasi antara keduanya, antara guru dan orang tua. Kalau tidak ada sinkron antara orang tua dan guru, maka tidak tahu apa kekurangannya. Misal orang tua boleh menulis kekurangan anak saya, kita akui saja kekurangan anak kita. Kita akui, misalnya kekurangan anak saya satu, mungkin mudah marah, yang kedua mudah cemas, misalnya seperti itu. Boleh kita mudah bersedih, anaknya sensitif gitu, boleh. Atau dia egonya lebih tinggi, boleh kita tulis. Nah, ini masalah-masalah yang ada dalam anak tersebut, anak kita. Nah, kita minta untuk sokongan ataupun dukungan daripada gurunya untuk treatment ini bagaimana. Nah, jadi guru tahu masalah-masalah yang akan timbul nanti ketika di kelas, dan guru akan membimbing bagaimana untuk mengobati, istilahnya ya, supaya jangan sampai lagi dia seperti itu terlalu. Nah, sambil saling. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya anak, sebenarnya kita mendidik diri kita untuk lebih belajar, selalu belajar. Oh, anak saya seperti ini, ada masalah seperti ini, kemudian kita cari solusinya. Kita selalu belajar mana yang terbaik, dan sebenarnya fungsi yang paling besar adalah
anak kita ini mendidik diri kita. Ya, kita jadi belajar kembali. Oke, baik. Nah, di sini saya akan tawarkan, ada dalam di istilahnya kalau di Malaysia dinamakan berpikir aras tinggi. Jadi higher order thinking. Jadi maksudnya high order thinking, hot gitu ya, hot namanya, hot high order thinking. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini hot ini maksudnya berpikir tinggi ini, anak kita didik untuk berpikir tinggi. Dengan adanya berpikir tinggi, dia akan banyak memikirkan apa akan saya lakukan, apa yang bisa solusi yang dapat menghandle masalah saya ini. Jadi kita banyak menggunakan pemikiran. Anak diasah pemikirannya ini agar dia terrefleksi dengan baik. Jadi dia akan menjadi pemikir handal. Nah, dia dengan adanya pemikir, dia lebih bisa untuk menganalisis, problem solving, ataupun menyelesaikan masalahnya yang terbaik untuk dia. Gitu ya. Terus kalau kita untuk mensukseskan anak agar dapat memiliki berpikir tinggi tadi, harus ada sinkron antara yang saya katakan orang tua, guru. Kemudian satu lagi adalah proses belajar. Proses belajar sangat penting untuk menstimulasi anak tadi agar bisa berpikir aras tinggi. Baik, jadi kalau sudah memiliki aras tinggi, nah jadi dia akan memiliki analytical thinking. Jadi dia mempunyai pemikiran yang mempunyai skill dalam berpikir gitu ya. Jadi bagaimana caranya kalau di sekolah misalnya nih, kalau di rumah dan di sekolah bisa kita refleksikan, bisa kita berikan kepada anak kita untuk mengasah daripada berpikirnya tadi, berpikir tingginya tadi. Jadi dia dengan berpikir tinggi jadi lebih sadar dengan dirinya. Caranya yang pertama mungkin dengan visual learning. Jadi kita visual learning ini kalau di sekolah bisa dengan misalnya dengan gambar, kemudian dengan flowchart ya, kemudian interactive simulation. Ini contohnya simulasi kita mendidik anak. Oke, sebelum kita mengajar, kita buka pembelajaran kita, kemudian kita berikan dalam 10 menit kita berikan suatu game ataupun suatu kegiatan yang mana bisa membawa anak untuk dia sadar bahwasanya dia harus peduli pada temannya. Jadi kayak suatu drama begitu, tapi sudah di setting. Nah, misalnya nih, kita misalnya suruh ada silahkan Ananda buat drama tentang ibu bekerja di rumah. Ananda, apa yang Ananda lakukan? Nah, nanti mereka akan buat dramanya. Kemudian, nah, walaupun itu hal kecil nampak di mata kita, tapi imbasnya besar ke dalam diri mereka. Nah, mereka setelah melakukan kegiatan tersebut, mereka boleh kita tanyakan satu persatu, ataupun yang melihat boleh ditanyakan satu persatu, apa fungsi daripada permainan tersebut. Ini bisa kita lakukan juga di rumah. Ketika anak kita berikan masalah, kalau ibu lagi membersihkan kamar misalnya, mari kamu lakukan seperti ini. Jangan harap anak langsung bisa berpikir seperti orang dewasa. Ya, anak aku nggak bantu-bantu ya, misalnya gitu. Jangan berpikir seperti itu. Anak juga perlu diajarkan.
Kalau kita bersihkan kamar, ayo sayang, kamu harus ikut. Apa yang kamu lakukan adalah, nah misalnya kamu bersihkan nih spraynya, kamu harus menyusun dengan baik bantal-bantalnya. Dalam 1 minggu kamu harus siapkan 1 ataupun 2 spray yang baru. Kamu harus semprotkan ruangan yang harum, semprot ruangan. Kamu ciptakan suasana yang nyaman di dalam kamar, karena kamar ini adalah suatu tempat istirahat. Itu terus kita lakukan, itu terus yang akan kita ajarkan pada anak kita. Ingat, pada masa anak usia dini itu paling sangat penting dalam mendidik seperti itu, stimulasi seperti itu. Dan yakinlah ketika sudah dewasa, dia sudah bisa mengembangkannya, bahkan lebih bagus dan lebih ahli daripada kita. Mungkin lebih rapi daripada kita, lebih kritis daripada kita. Nah, tapi itu tadi, jangan lupa untuk kesempatan pada masa anak usia dini. Jangan hilangkan itu. Bahkan biasanya kita malah meremehkan. Dia masih kecil, kasihan dia masih kecil, dia nggak tahu apa-apa. No, anak usia dini itu anak yang paling cerdas, anak yang paling mudah kita masukkan ke dalam kepribadiannya itu, ke dalam dirinya itu banyak hal ataupun ilmu. Baik, setelah kita kalau di sekolah kita bisa simulation, tadi berikan simulasi seperti yang ringan-ringan seperti itu. Kemudian berikan video, menonton bersama tentang akhlak, tentang kepribadian, tentang karakter. Nanti salah satu ataupun ada yang menjelaskan. Kemudian image, boleh kita berikan image, gambar, ataupun flowchart. Flowchart itu seperti tabel-tabel seperti itu. Nah, anak-anak sudah melakukan visual learning tadi, anak yang telah melaksanakan pembelajaran melalui visual, dia akan melakukan visual assessment. Nah, visual assessment. Kemudian maka terbentuklah analisis dan evaluation. Seperti itu. Nah, dia akan tahu, oh, saya misalnya di ujung sana belum saya sapu misalnya, atau saya nanti besok saya mau belajar math ataupun saya mau belajar sains, tapi kenapa ya saya kok masih belum paham yang bagian yang item ini. Nah, itu dia paham, dia bagaimana dia melaksanakan, oh saya harus lihat lagi, kemudian saya harus diskusikan pada ibu bapak, atau saya langsung aja WhatsApp atau telepon guru saya, atau saya cari dulu deh di Google pemahamannya bagaimana, atau saya cari buku-buku lain. Dia tahu menempat apa setelah ini apa seperti itu ya. Baik, apa semuanya. Kemudian setelah itu terbentuklah sosok yang memiliki creative thinking skill. Kalau anak tadi yang sudah memiliki itu, dia akan memiliki memiliki kreatif dalam berpikir, atau skillnya jadinya lebih kreatif. Apa yang harus dilakukan seorang ibu, apa yang harus dilakukan seorang guru ketika dia berperan aktif untuk menyadarkan dirinya? Kita berikan tadi problem yang pertama tadi adalah problem based learning. Kita berikan permasalahan, kemudian biarkan mereka mencari solusinya. Nah, itu juga bisa dilakukan ya di sekolah, di rumah. Kemudian bagaimana dia untuk melakukan ataupun menyelesaikan masalahnya, bagaimana mereka mengevaluasi. Nah, ulangi sampai mereka dapat memecahkan
problemnya ini dengan baik. Itu sangat simpel sebenarnya, bisa dilakukan dalam segala hal. Nanti dia dengan berpikirnya sendiri atau dia bisa berpikir bersama teman-temannya kalau di sekolah, itu dia akan banyak mendapatkan trik-trik, strategi-strategi dalam memecahkan permasalahannya. Nah, jika anak sudah memiliki pemikiran yang kritis, kreatif, maka dia dapat sadar. Dia akan sadar apa yang akan dilakukannya. Terus dia apa imbasnya ke diri dia setelah dia melakukan itu, apa imbasnya nanti untuk keluarganya, nah apa imbasnya untuk kesuksesannya dunia dan akhirat. Oke, baik, itulah cara untuk menjadikan anak kita sadar. Sebenarnya kalau anak kita sudah sadar, kita lebih mudah. Pertama memang agak ribet untuk dia melatih dia lebih sadar. Tapi ketika dia sudah terbentuk, dia akan sadar, dia tahu ketika azan sholat, ketika waktunya belajar, ketika dia punya problem, masalah, dia tahu apa yang harus dilakukannya. Seperti itu. Dan saya sarankan sebagai orang tua ataupun sebagai guru, jangan pernah menyerah, karena memang stimulasi ini memang harus terus dilakukan dan tanpa mengenal waktu, seperti itu. Dan yang paling khusus adalah tadi yang saya katakan adalah pada masa anak usia dini. Baik, ini dulu dari saya. Kayaknya ada yang bertanya ya. Oke. Ada 180 komentar. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan mengenai kesadaran, bagaimana terus melatih kesadaran pada anak tersebut. Di sini saya juga menyebutkan bahwasanya kalau anak sudah sadar, dia akan bisa meningkatkan prestasi belajarnya. Jadi jangan salah, jangan Anda menyatakan bahwa anak saya bodoh. Nggak ada anak yang bodoh itu. Yang ada hanyalah bagaimana strateginya ya. Jadi ada sebuah analogi, ketika anak sudah mempunyai analytical thinking, sudah mempunyai pemikiran yang baik, sudah pandai dia berpikir yang tinggi tadi, dia akan terbentuk pemikiran, dia akan langsung timbul ide-ide yang banyak sekali. Kemudian dia mempunyai strategi dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian setelah ada strategi itu, dia mempunyai inovasi yang terbaru, bagaimana untuk melaksanakannya, memecahkan masalahnya. Terus bagaimana untuk to-do-nya, melakukannya. Nah, kemudian dia melaksanakan proses do tadi. Maksudnya dia akan melaksanakan proses dalam melakukannya itu. Nah, ketika dia melaksanakan proses tadi, itulah dia melaksanakan problem solving solution. Ya. Baik, silakan ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja. Ya, terima kasih telah kehadirannya. Kedepan kita akan membahas tentang metakognitif, mind mapping, banyak sekali yang harus kita bahas lagi. Banyak pertanyaan Tentang sekolah. Kalau Ibu, saya ingin bertanya bagaimana
tentang sekolah preschool atau sekolah untuk anak yang mulai dari 22 tahun, soalnya itu lagi tren di zaman sekarang. Oke, baik. Sebenarnya dalam menstimulasi anak itu ya, preschool itu kan ketika anak masih masa 0 sampai 2 tahun atau 0 sampai 5 tahun. Nah, itu tadi kita anak yang masih dalam masa golden age namanya. Nah, pada masa golden age ini lebih mudah mengarahkan, itu sangat-sangat bagus. Kalau kita dulu waktu masih belum ada TK, belum ada preschool, orang tua-tua dulu anaknya di depan rumah main pasir ya, main pasir dibiarkan. Kalau sekarang main pasir jangan, nanti kotor misalnya gitu ya. Padahal dia dalam proses menstimulasi diri dia, menstimulasi otaknya. Ketika dia buat istana, ketika dia buat orang-orangan, mana yang bagus, oh ini nggak bagus, oh ya kita ulang lagi. Nah, itu sebenarnya proses high thinking tadi, proses untuk problem solvingnya, untuk berpikir tingginya. Nah, jadi kalau sekarang sudah enak, sudah bersih tempatnya, misalnya masuk preschool. Nah, sudah ada kurikulumnya, maksudnya sudah ada step by stepnya, apa yang akan dilakukan anak. Bahkan kalau bisa dari ketika ibu hamil, dia sudah menstimulus anaknya di dalam kandungannya. Misal mengajaknya bercerita atau mengajaknya berkomunikasi ketika dia misalnya nih ibunya seorang guru. Nanda, sekarang kita ngajar ya, misalnya seperti itu. Jadi kita ada interaksi antara anak yang masih dalam kandungan. Ternyata itu akan membuat empati anak tersebut menjadi lebih bagus. Nah, itu. Jadi stimulus itu yang harus kita asah. Memang menjadi ibu itu harus cerewet, maksudnya cerewet tadi ya itu tadi, jangan menyalahkan anak terlalu over gitu ya. Ataupun kita harus cara penyampaiannya yang harus kita lakukan. Dan jangan membuat dia malah down, misalnya kamu tuh bodoh. Nah, padahal dengan kata-kata kita seperti itu akan terbentuk kepada diri anak sesuatu yang negatif dalam kepalanya, oh saya ini bodoh gitu. Dan dia nanti akan kemanapun dia akan berada, dia selalu mengatakan saya ini bodoh. Baik, kemudian di atasnya. aduh banyak banget ini. Ya ini ya banyak rupanya, banyak pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Bu, ada anak tetangga Bu masih kecil baru TK tapi sudah berani sama orang tuanya. Bisa dikatakan maaf kurang baik, maaf kurang ajar sama orang tua. Padahal orang tua sudah mendidik dengan baik, sudah mengajarkan dan baik pada anaknya, tapi masih saja anak yang bandel. Jadi itu di mana ya letak kesalahannya Bu? Apakah salah anak atau salah orang tua? Mohon maaf sebelumnya Bu, terima kasih. Baik. Jadi kalau mendidik anak kita tidak hanya ngomong saja, tapi ada suatu aplikasi, ada suatu yang harus kita biasakan kepada anak. Apa pembiasaan-pembiasaan yang baik yang akan membentuk diri anak. Tapi kalau misalnya hanya kita ngomong tanpa ada, misalnya ketika dia salah langsung misalnya diberikan ini loh salah gitu, diberikan masukan, kemudian diberikan solusi. Kadang kita kan hanya mengatakan jangan gitu, hanya menasehati jangannya kenapa gitu, terus apa dampaknya, harus kita sebutkan apa dampaknya, apa solusinya, jadi anak nggak bingung. Nah tuh, jadi sebenarnya kalau anak yang nakal itu mungkin dia masih bingung mana, kadang-kadang dia nggak tahu mana yang benarnya bagaimana gitu, kok salah terus gitu, hanya kita mengatakan salah seperti itu.
Ya, peran orang tua sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Dan jangan salah, lingkungan juga sangat membentuk. Nah, oke. Saya ingin bertanya, Bu. Ibu bertanya bagaimana cara saya sekarang sering terjatuh dan terluka. Bagaimana cara mendidik anak yang suka jahil jika bermain? Saya ingin bertanya dengan cara mendidik anak hiperaktif ya, sehingga terkadang dia sering terjatuh dan terluka. Sebenarnya anak yang aktif itu anak yang cerdas. Tapi kalau dia misalnya sampai sering berdarah, terluka, berarti kan orang tuanya harus memperhatikan lingkungan bermainnya. Jangan sampai yang tidak aman bagi dia, tidak safety bagi dia. Kita berikan yang terbaik. Misalnya kalau di sekolah, lihat sekolahnya betul-betul safety atau tidak, karena kita tahu anak kita hiperaktif gitu. Nah, terus ya kita juga harus komunikasikan kepada gurunya bahwasanya anak saya ini hiperaktif. Dan banyak kejadian misalnya orang tua hanya komplain, tidak mengatakan kepada sekolah bahwasanya anaknya terluka gitu. Harusnya ada komunikasi baik antara orang tua dan pihak sekolah agar sinkron. Karena nanti kalaupun kita misalnya mengomel di belakang, kita pindahkan dengan sekolah lain, akan terjadi seperti itu juga. Tapi kalau coba kita bicarakan dengan baik, akhirnya menemukan solusinya bahwasanya ya guru tadi mungkin dia lebih safety, tidak meletakkan barang-barang yang bahaya ataupun tempat-tempat yang susah untuk dijangkau anak untuk bermain atau yang lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian Golden Egg sebenarnya kita selalu memberikan kesalahan dengan baik, bahkan Anda tidak mau disalahkan jika biarkan hingga besar itu berbahaya. Lalu bagaimana menyadarkan anak usia Golden Egg agar menyadari tiap kesalahan dan tidak mengulanginya lagi, agar anak Golden Egg ini sangat pandai menjawab, cerdik juga Bu. Ya, pada masa Golden Egg memang anak itu di situ menstimulasinya. Jadi anak disuruh sabar. Pada masa itulah stimulus yang paling bagus pada anak. Jangan katakan anak kita nakal. Kalau anak yang aktif, anak yang nakal, karena dia banyak strategi, karena dia pintar sebenarnya, anak yang cerdas, anak yang, tapi dia perlu pengarahan yang baik. Itu saja. Jadi maka saya katakan peran orang tua dan guru paling sangat berperan untuk meningkatkan kesadaran pada anak tersebut. Memang harus banyak sabar. Oke, ini karena waktunya sudah jam segini. Insya Allah kita akan buat lagi diskusi seperti ini. Kalau ada pertanyaan silahkan aja, boleh ke WhatsApp saya atau langsung ke fanpage saya juga. Dan saya nanti saya akan jawab di fanpage di Najmi Edu Kreatif, karena waktu kita terbatas. Dan terima kasih telah bergabung di live ini. Ke depan insya Allah diberikan lebih yang terbaik lagi, dan kita sama-sama minta kepada Allah untuk kita mudah untuk mendidik anak kita, yang mana nanti anak itulah yang nanti akan berhadapan kepada Allah bahwasanya mengatakan ya orang tua saya amanah gitu. Nah, jadi sabarlah dulu, sabar dan ikuti proses mereka dengan baik walaupun secara perlahan. Tidak ada yang langsung instan langsung jadi dia kayak orang dewasa. Jangan Anda pikirkan seperti itu. Anak itu tidak bisa seperti itu ya. Ketika Anda didik satu hari kemudian besok langsung berubah, tidak, no. Jangan berpikir seperti itu ya. Dia perlu proses, perlu pembelajaran, perlu kesabaran untuk orang tua dalam mendidiknya. Kita juga sama-sama belajar ya, saya juga masih belajar juga untuk banyak sabar, dan cari strategi-strategi. Kita tidak boleh menyerah dalam mendidik anak kita. Baik, terima kasih, mohon maaf kalau banyak kesalahan, kekurangan dalam penyampaian saya. Dan saya harap nanti kalau ada apa-apa silahkan
aktif saja, ngobrol di fanpage saya di Najmi Edu Kreatif. Dan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.